Setiap pagi, kita dihadapkan pada dua jalur kehidupan yang fundamental. Ada dua filosofi bekerja yang berbeda, namun keduanya menjanjikan definisi kesuksesan yang unik. Jalur pertama adalah stabilitas yang ditawarkan oleh peran sebagai karyawan, di mana gaji masuk secara rutin setiap tanggal muda. Ini adalah kepastian yang menenangkan di tengah ketidakpastian dunia. Jalur kedua adalah janji kebebasan dan potensi imbal hasil yang nyaris tak terbatas sebagai pengusaha. Ini adalah medan tempur yang penuh risiko, namun menawarkan kepemilikan penuh atas takdir finansial diri sendiri. Mana yang sebenarnya lebih menguntungkan, mana yang lebih menjanjikan kebahagiaan sejati, apakah kita lebih baik menjadi roda penggerak yang efisien dalam sebuah mesin besar, atau menjadi arsitek gila yang membangun mesin itu dari nol. Sepanjang video ini, kita akan bedah tuntas tanpa bias dan tanpa mitos yang sering didengungkan motivator. Tujuannya adalah memahami realita pahit dan manis dari kedua pilihan karier ini, sehingga Anda bisa memutuskan jalur manakah yang paling sesuai dengan jiwa, toleransi risiko, dan tujuan hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Seringkali, definisi pengusaha disederhanakan sebagai orang yang sekadar punya toko atau bisnis kecil. Sementara karyawan dianggap sebagai orang yang tak punya pilihan selain bekerja untuk orang lain. Namun, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan berlapisan. Seorang karyawan sejati, khususnya di level profesional, bukanlah sekadar orang gajian. Mereka adalah penjual keterampilan dan waktu. Mereka adalah individu yang telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun untuk mengasah spesialisasi tertentu, entah itu akuntansi, pemrograman, atau pemasaran, dan menjual aset intelektual tersebut kepada organisasi dengan imbalan gaji, tunjangan, dan yang paling krusial, prediktabilitas. Mereka beroperasi dalam kerangka kerja yang jelas, memiliki deskripsi pekerjaan yang terdefinisi, dan seringkali jam kerja yang terkendali. Hal ini membuat perencanaan hidup jangka pendek dan menengah menjadi jauh lebih mudah. Di sisi lain, seorang pengusaha, terutama entrepreneur atau business owner, adalah seorang pembangun sistem. Mereka adalah individu yang mengambil risiko modal, mental, dan emosional untuk menciptakan nilai dari nol, menyatukan sumber daya, dan mempekerjakan karyawan untuk menjalankan sistem yang ia rancang. Realitanya, menjadi pengusaha di tahap awal berarti jam kerja 24/7, tanggung jawab yang tidak pernah berakhir, dan potensi kegagalan finansial yang menakutkan. Sebaliknya, menjadi karyawan pada level mid to senior berarti memiliki stabilitas finansial dan mental yang memungkinkan eksplorasi minat di luar pekerjaan. Untuk benar-benar memahami perbedaan mendasar antara kedua peran ini, kita harus membedahnya melalui 3 pilar kehidupan profesional yang paling signifikan: income atau penghasilan, time atau waktu, dan growth atau pertumbuhan. Mari kita mulai dengan pilar pertama, yang sering menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan karier. Bagi seorang karyawan, sistem penghasilan didasarkan pada stabilitas linier. Gaji adalah aliran pendapatan yang aman dan terprediksi. Kenaikan gaji terjadi secara linier, yaitu melalui kenaikan tahunan, promosi jabatan, atau lompatan pekerjaan ke perusahaan lain, biasanya dalam kisaran persentase yang dapat diperkirakan. Keuntungannya jelas. Anda mudah mendapatkan pinjaman, perencanaan anggaran rumah tangga menjadi solid, dan Anda memiliki ketenangan pikiran karena kas akan terisi penuh pada tanggal tertentu setiap bulan, terlepas dari kinerja perusahaan secara keseluruhan, selama perusahaan tidak bangkrut. Namun, kelemahan mendasarnya adalah adanya plafon kaca atau batas atas penghasilan yang sulit ditembus tanpa mencapai posisi C-level tertinggi. Sebaliknya, penghasilan seorang pengusaha didasarkan pada profit eksponensial dan sepenuhnya tidak linier. Di bulan-bulan pertama atau bahkan tahun-tahun awal, penghasilan bisa nol, bahkan minus karena modal yang terbakar. Hal ini menciptakan stres dan ketidakpastian yang luar biasa. Akan tetapi, jika sistem bisnis yang dibangun berhasil dan scalable atau mampu diperluas, potensi pendapatan tidak lagi dibatasi oleh jam kerja, melainkan oleh efisiensi sistem dan luasnya pasar yang dilayani. Pengusaha sukses dapat menghasilkan dalam 1 bulan apa yang karyawan sukses hasilkan dalam 1 tahun, tetapi mereka harus membayar mahal dengan risiko kehilangan seluruh modal dan reputasi jika gagal.
Ini adalah pertukaran yang keras. Keamanan 100% ditukar untuk pertumbuhan 10% versus risiko 100% ditukar untuk potensi pertumbuhan 1000%. Pilar kedua adalah manajemen waktu, dan disinilah mitos pengusaha itu bebas seringkali menyesatkan. Karyawan sejati memiliki batasan yang jelas, yaitu kontrak kerja yang menetapkan jam 8 pagi hingga 5 sore. Setelah itu, waktu adalah milik mereka sepenuhnya. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada keluarga, hobi, atau pengembangan diri di luar kantor. Inilah definisi keseimbangan terstruktur yang sangat sehat. Tentu saja ada lembur, tetapi secara umum, garis antara waktu kerja dan waktu pribadi cukup tegas. Namun, bagi seorang pengusaha yang baru memulai, konsep waktu pribadi nyaris tidak ada. Mereka adalah CMO, CFO, Customer Service, dan Office Boy sekaligus. Mereka harus bekerja saat orang lain tidur, saat hari libur, dan bahkan saat sakit karena bisnis tidak akan berjalan tanpanya. Kebebasan yang ditawarkan pengusaha bukanlah kebebasan dari bekerja, melainkan kebebasan memilih kapan dan pekerjaan apa yang dilakukan. Pengusaha sukses di masa depan mungkin bisa bekerja dari pantai, tetapi mereka mencapai titik itu setelah bertahun-tahun menjadi budak bagi bisnis mereka sendiri. Sebaliknya, karyawan mencapai waktu luang itu jauh lebih cepat, meskipun mereka harus tunduk pada jadwal harian yang ketat. Ini adalah pertukaran antara time off yang terjamin bagi karyawan dan time off yang harus diperjuangkan bagi pengusaha. Pilar terakhir adalah bagaimana jalur karier diukur. Pertumbuhan bagi seorang karyawan bersifat vertikal dan terstruktur, bergerak dari staf, spesialis, manajer, hingga direktur. Jalur ini memiliki peta yang jelas, di mana setiap kenaikan didasarkan pada evaluasi kinerja formal, sertifikasi, dan lamanya pengalaman. Pertumbuhan ini membawa pengakuan sosial yang tinggi dan peningkatan gaji, namun kecepatannya didikte oleh struktur hierarki perusahaan. Sebaliknya, pertumbuhan bagi seorang pengusaha bersifat eksponensial dan holistik. Pertumbuhan mereka tidak diukur dari jabatan, melainkan dari ukuran dampak, jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan nilai aset bisnis yang terus meningkat. Ketika bisnis tumbuh 10 kali lipat, kekayaan dan skill set pengusaha juga tumbuh secara eksponensial dalam bidang kepemimpinan, strategi, dan keuangan, karena mereka harus belajar semuanya sekaligus. Ini adalah jalur yang lebih cepat dan liar, yang melatih jiwa untuk adaptasi ekstrim, namun risikonya adalah tidak ada bantal empuk untuk menahan jatuh jika salah langkah. Intinya, karyawan membangun karier dalam satu bidang, sementara pengusaha membangun skill set yang komprehensif untuk menciptakan entitas baru, yaitu bisnis itu sendiri. Untuk membuat perbandingan ini lebih hidup, mari kita lihat dua studi kasus fiktif namun sangat relatable di Indonesia. Ambil contoh Bapak Taufik, seorang senior vice president di sebuah bank multinasional terkemuka. Bapak Taufik memulai kariernya 25 tahun lalu, lulusan terbaik, dan fokus mendaki tangga korporat dengan disiplin yang luar biasa. Saat ini, gajinya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Ia memiliki fasilitas mobil, asuransi kesehatan premium untuk seluruh keluarga, dan dana pensiun yang aman. Ia bekerja 8-10 jam sehari. Ia jarang mengalami lembur ekstrim, dan akhir pekan sepenuhnya milik keluarga. Kehidupannya terstruktur, sangat stabil, dan ia dihormati dalam lingkungan profesionalnya. Ia telah mencapai puncak stabilitas dan kenyamanan yang diimpikan banyak orang, menukar kebebasan waktu muda dengan keamanan masa tua. Bandingkan dengan Ibu Rina, seorang pendiri startup di bidang e-commerce. Ibu Rina memulai dengan modal minim, meninggalkan pekerjaan lamanya di usia 28 tahun. Selama 5 tahun pertama, ia bekerja tanpa gaji, tidur 4 jam sehari, dan nyaris bangkrut 2 kali. Namun, ia berhasil menemukan produk market fit dan mengembangkan sistem yang sekarang mempekerjakan 80 karyawan. Saat ini, kekayaan bersihnya jauh melampaui Bapak Taufik. Ia dapat mengambil keputusan strategis bisnis secara independen, termasuk liburan panjang sesekali tanpa harus meminta izin. Namun, stres yang ia hadapi adalah stres sistemik. Ia bertanggung jawab atas gaji 80 orang, dan satu keputusan yang salah bisa membuat bisnisnya terancam.
Ibu Rina menukar keamanan jangka pendek dengan janji kekayaan dan kebebasan strategis jangka panjang. Kedua orang ini sukses, tetapi definisi kesuksesan dan pengorbanan yang mereka lakukan sangat berbeda. Setelah membedah ketiga pilar dan melihat studi kasus, jelas bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik secara universal. Pilihan antara pengusaha dan karyawan adalah cerminan dari siapa diri Anda dan apa yang Anda hargai dalam hidup. Jika Anda adalah seseorang dengan toleransi risiko yang rendah, menghargai waktu luang yang terstruktur, dan ingin memiliki spesialisasi yang mendalam, jalur karyawan adalah jalur yang mulia dan terhormat untuk dikejar. Namun, jika Anda memiliki toleransi risiko yang tinggi, didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sesuatu dari nol, dan ambisi finansial Anda melampaui batas gaji tertinggi, maka jalur pengusaha adalah takdir yang menunggu Anda. Keputusan ini sangat pribadi, didasarkan pada psikologi, kondisi keluarga, dan kondisi finansial Anda saat ini. Namun, yang paling penting adalah jalan tengah yang kini semakin populer, yaitu intrapreneurship. Ini adalah filosofi di mana seorang karyawan mengadopsi mindset pengusaha. Mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi mereka melihat perusahaan tempat mereka bekerja sebagai kendaraan untuk inovasi. Mereka mengambil inisiatif, mengidentifikasi masalah, dan menciptakan solusi baru layaknya seorang CEO dalam unit kerja mereka sendiri. Intrapreneur adalah karyawan yang meskipun menikmati stabilitas gaji bulanan, terus mengasah skill set bisnis holistik yang nantinya dapat mereka gunakan untuk meluncurkan bisnis mereka sendiri dengan risiko yang jauh lebih rendah di masa depan. Filosofi ini mengajarkan bahwa Anda tidak perlu resign untuk mulai berpikir seperti pemilik. Jadi, inti dari semua perbandingan ini adalah jadilah pengusaha terlepas dari peran Anda saat ini. Jika Anda seorang karyawan, jadilah pengusaha dalam pekerjaan Anda dan gunakan stabilitas gaji untuk membangun modal atau side hustle berisiko rendah. Jika Anda seorang pengusaha, jangan lupa untuk menjadi karyawan bagi visi Anda sendiri dengan disiplin dan fokus. Saatnya kita berhenti melihat kedua jalur ini sebagai musuh bebuyutan, melainkan sebagai dua cara yang valid untuk mencapai puncak kehidupan yang bermakna. Saya ingin tahu pendapat Anda. Saat ini, Anda berada di jalur mana, pengusaha atau karyawan? Dan yang terpenting, apa alasan utama Anda memilih jalur tersebut? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi ini penting dan mari kita belajar dari pengalaman satu sama lain. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa informatif, subscribe ke channel kami untuk konten edukasi finansial dan karier yang mendalam setiap minggunya, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.